Shalom, selamat pagi episode family. Kembali lagi sama saya ya. Kali ini saya ingin sedikit cerita. Jadi kemarin ada nonton video gitu. Jadi tentang kerupuk gitu, kerupuk putih itu yang suka kita makan ya. Kalau makan gado-gado ada tuh kerupuk putih ya. Nah, jadi kan ceritanya gini, jadi dia tuh bagi tips sama rahasia tukang kerupuk gitu ya. Jadi kalau kerupuk kan kalau kita titip di tempat A, B, C gitu kan kadang suka nggak habis ya kan. Jadi kadang suka alot tuh kerupuknya tuh ya. Jadi tuh caranya tuh tukang kerupuk tuh buat bikin itu kerupuk jadi garing lagi tuh caranya dengan dimasukin tuh kerupuk alotnya ke dalam tempat kaleng gitu, cuman isinya kerupuk semua yang tidak alot gitu ya. Jadi kerupuk yang alot digabungkan sama kerupuk-kerupuk yang masih garing gitu. Dengan syarat tuh kerupuk garingnya lebih banyak gitu ya daripada kerupuk alotnya gitu ya. Nah, dari sini saya juga jadi kepikiran gitu ya. Jadi kita tuh anggapannya kita sebagai kerupuk dan tempat pengumpulan kerupuk itu adalah gereja gitu ya. Jadi ya mungkin kita sehari-hari gitu kan kita kerja, usaha, sekolah atau apapun gitu ya. Itu kita ibaratkan dengan kerupuk yang dititip-titip itu ya. Nah, sampai ada yang alot gitu kan. Sampai pada hari Minggu dikumpulin di tempat kerupuk biar garing lagi gitu ya. Sama kayak kita gitu ya, jemaat Tuhan gitu ya. Kita udah berusaha, sekolah, kerja. Ya hari Minggunya ya kita biar semangat lagi kita dikumpulin gitu dengan kerabat-kerabat kita, dengan sama jemaat gereja gitu ya. Nah, di sini tuh kita ada ayatnya di Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi kalau di kerjaan, di usaha ada masalah gitu ya, kita tuh nggak boleh meninggalkan hari Sabat gitu ya, meninggalkan ibadah-ibadah yang ada gitu ya. Jadi kita tetap harus ibadah. Nah, dan juga tadi kan syaratnya tuh kalau untuk membuat yang kerupuk ini garing lagi tuh di tempat itunya, tempat pengumpulannya tuh harus pada garing semua gitu kan ya. Nah, ini juga sama. Di gereja tuh kita harus roh kita tuh menyala-nyala juga gitu ya. Jadi untuk yang sedang berbeban berat atau dalam kesulitan pasti datang ke gereja juga terkena dampaknya gitu loh. Biar dia juga rohnya menyala-nyala lagi gitu. Dan tugas kita yang tidak alot gitu ya. Di Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik gitu loh. Ya jadi kita sebagai Happy Sword Family gitu ya, kita juga harus saling memperhatikan gitu ya. Teman kita yang mungkin ada kesulitan, kita bisa bantu dalam doa maupun dengan apapun itulah. Intinya kita harus saling membantu di dalam gereja ini gitu ya. Nah, oke, tidak saya panjangkan lagi, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia Tuhan dalam ibadah-ibadah yang ada Tuhan. Dan juga Tuhan, biarlah roh kami terus menyala Tuhan, agar membangkitkan Tuhan roh teman kami, kerabat kami, sahabat kami yang mungkin sedang padam ya Bapa. Biarlah Tuhan berkati kami hari ini dari pagi sampai malam ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Oke, thank you. God bless.